Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo akan menyampaikan isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa juga live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan tidak lupa juga pemirsa, kami mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Langsung saja kita ikuti market review selengkapnya. Ya, pemirsa, kekuatan besar badan usaha milik negara siap mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital dan startup di tanah air. Salah satu dukungan yang diberikan BUMN yakni dengan membentuk venture capital dan gencar berinvestasi pada startup. Kementerian Badan Usaha milik negara mendukung pertumbuhan startup atau perusahaan rintisan yang dikembangkan para wirausaha Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan jumlah startup Indonesia berstatus unicorn bisa mencapai 25 dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Erick, kehadiran puluhan unicorn diperkirakan membawa dampak positif seperti membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan perekonomian, perkembangan teknologi, dan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Kita akan mensupport besar-besaran kepada startup-startup di Indonesia dengan kekuatan investasi baik dari Mandiri, BRI, Telkom, Telkomsel, dan nasibnya BRI. Erick menambahkan BUMN mendukung pertumbuhan startup dengan membentuk venture capital dan kemudian berinvestasi pada startup. Bahkan salah satu bentuk Key Performance Indicator atau KPI dari BUMN yakni berinvestasi di 50 startup. Adapun sebagian investasi tersebut sudah membuahkan unicorn, salah satunya Bukalapak.com yang Agustus lalu melantai di Bursa Efek Indonesia melalui skema penawaran saham perdana atau IPO. Dengan komitmen investasi ke 50 startup lagi, Erick berharap ada gelombang besar atau baru startup yang statusnya menjadi unicorn. Dari Bali, Rikian Wardi, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pertama kali ini terkait dengan BUMN masuk startup siap ciptakan unicorn baru, sudah terhubung melalui Zoom dengan narasumber kita pagi ini Bapak Toto Pranoto, beliau adalah pengamat BUMN Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi, Pak, sehat. Apa kabar Pak? Sehat, baik. Ya siap, sehat-sehat juga Pak di sini. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik gitu, BUMN ramai-ramai ini diminta untuk ataupun mendapat arahan dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir masuk ke perusahaan-perusahaan rintisan atau startup Indonesia. Anda melihat ada fenomena apa ini Pak Toto? Silakan. Ya, menurut saya ini adalah suatu hal yang penting ya, karena kalau kita melihat misalnya bertumbuhnya unicorn di Indonesia kan tentu itu memberikan suatu opini bagus ya bahwa Indonesia itu juga memiliki potensi-potensi yang besar ya. Bagaimana itu startup bisa tumbuh dan berkembang. Nah, cuma kan kita melihatnya selama ini unicorn di Indonesia itu kan sebagian besar basis dukungan awalnya itu justru dari luar begitu ya. Sehingga otomatis yang menikmati banyak advantage atau keuntungan juga tentu adalah para investor luar duluan begitu ya. Oke. Nah, saya kira ini langkahnya Pak Erick Thohir adalah suatu upaya begitu ya. Jadi artinya kalau dunia usaha nasional khususnya BUMN ya, kemudian dia mau tanda petik memberikan investasi lebih awal bagi para startups yang punya potensi begitu ya, sehingga kedepannya nanti juga bisa berkembang menjadi unicorn, kan ini suatu langkah baik ya. Artinya bahwa kemudian nanti investor-investor domestik justru yang bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan nanti semuanya misalnya tanda petik dikuasai oleh para investor-investor asing begitu. Saya kira itu langkah yang diharapkan ya dari dukungan BUMN terhadap startup ini. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN akan membentuk venture capital begitu yang sehingga akan ada pengumpulan dana yang besar untuk berinvestasi di startup begitu. Apakah sebegitu pentingnya begitu sehingga harus dibentuk juga venture capital untuk menyokong perusahaan-perusahaan rintisan di tanah air? Ya, saya kira kan untuk mendukung ya keberadaan startup company kan tentu membutuhkan juga biaya investasi yang besar gitu ya. Sehingga kalau nanti ada usul misalnya untuk membentuk suatu venture capital sendiri begitu ya, dan kemudian itu nanti adalah kombinasi dari beberapa BUMN sekaligus untuk mendukung adanya venture capital ini, saya kira itu akan menjadi bagus karena kekuatan kemudian state owned companies untuk bisa mendukung startup yang ada itu bisa menjadi lebih besar begitu ya.
Ya. Jangan lupa bahwa para pemain besar dunia ya yang sekarang juga sudah investasi di banyak unicorn Indonesia itu seluruhnya adalah pemain-pemain yang bermain di level global ya. Jadi misalnya kalau kita cek seberapa besar kekuatannya SoftBank begitu ya, Iya. atau BlackRock Investment Company, atau juga mungkin yang kita lihat dari China seperti Alibaba, Tencent, itu adalah semuanya adalah pemain-pemain global dengan juga kapital yang sangat besar. Sehingga kalau nanti BUMN bisa bersatu, beberapa BUMN diminta untuk membuat satu joint venture sendiri untuk membentuk ventures capital di Indonesia, saya kira akan cukup baik dalam kerangka untuk membentuk kapital juga yang cukup besar. Baik, selain pembentukan venture capital, kemudian ada juga arahan bahwa ini menjadi key performance-nya BUMN begitu untuk paling tidak investasi di 50 perusahaan startup. Anda melihat ini KPI seperti apa begitu, bahwa ini menjadi salah satu perhitungan dari pemerintah sendiri? Ya, kalau menurut saya dengan instruksi ya Menteri BUMN bahwa ini menjadi KPI untuk beberapa BUMN yang ditunjuk ya tentunya ya, menjadi investor ya dalam startup ini, itu artinya bahwa memang BUMN didorong untuk betul-betul dia berfungsi optimal ya, sebagai ibaratnya adalah pendukung ya bagi pengembangan startup di Indonesia. Jadi saya kira dengan adanya dukungan pemerintah seperti ini ya lewat tangan BUMN, saya kira juga akan memberikan suatu angin positif ya bagi ekosistem pengembangan startup di Indonesia. Ya. Jadi menurut saya dengan adanya KPI sebagai suatu hal yang harus dipenuhi oleh BUMN yang ditunjuk untuk pemenuhan startup ini, saya kira akan menjadi suatu dorongan yang besar lah ya, bahwa kemudian nanti betul-betul pengembangan startup akan didorong juga oleh pemerintah lewat tangan BUMN ini. Baik, karena bicara mengenai investasi di startup juga dana yang dibutuhkan itu kan besar. Kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan investasi yang masuk ke perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia sendiri, Pak Toto, bagaimana Anda melihat ini untuk likuiditas dari perusahaan-perusahaan BUMN sendiri? Akankah bisa mengganggu juga dari sisi keuangan perusahaan BUMN atau tidak sama sekali? Ya kan tadi sudah disebutkan saya kira dari Pak Menteri BUMN sendiri ya, bahwa tidak semua BUMN kan ya yang akan ditugaskan untuk membentuk startup, membantu startup company ini begitu ya. Kan kalau nggak salah cuma ada sekitar 5 BUMN yang ditunjuk ya. Kalau nggak salah yang sudah memang sering bermain juga di sini, sudah pengalaman misalnya grupnya Telkom atau Telkomsel misalnya begitu ya. Lalu beberapa bank mungkin ya, Mandiri atau BRI begitu ya. Dan juga mungkin 1-2 perusahaan yang lain. Jadi saya kira ini adalah contoh-contoh memang BUMN yang sudah tanda petik punya pengalaman sebelumnya membantu beberapa startup yang lain. Dan kalau kita lihat juga dari nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang ditunjukkan memang relatif cukup besar begitu ya. Betul. Sehingga kemudian adanya dukungan dana yang dibutuhkan untuk membantu startup Indonesia, saya kira juga cukup relevan lah. Artinya mereka cukup punya likuiditas yang cukup baik ya. Nah saya kira dengan terbatasnya dan terpilihnya hanya selected BUMN saja, saya kira mudah-mudahan cukup aman ya bagi BUMN nanti yang itu. Berarti bisa dikatakan 5 BUMN ini yang paling siap ya Pak, kalau kita bicara menjadi penyokong munculnya unicorn baru di Indonesia ini Pak Toto. Ya saya kira itu adalah memang BUMN yang secara background memang cukup punya pengalaman dalam menghandling juga beberapa startup sebelumnya begitu ya, dan kemudian juga mereka memiliki cukup akumulasi kapital menurut saya ya, yang memang betul-betul dibutuhkan ya bagi pengembangan startup. Dan saya kira tidak boleh dilupakan juga bahwa dalam beberapa case pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi kan memang memberikan tanda petik ya peningkatan nilai lah bagi startup-startup yang sudah dibantu misalnya begitu ya. Nah itulah menurut saya itu salah satu keunggulan kalau kemudian BUMN muncul di barisan pertama garda depan membantu financing untuk beberapa startup yang nanti akan dikembangkan ke depan. Efektivitasnya terhadap perekonomian sendiri seperti apa kalau memang kita mengembangkan perusahaan-perusahaan startup yang go unicorn? Ya kita lihatlah misalnya yang paling sederhana aja, misalnya yang paling sering kita lihat misalnya customer di Indonesia menggunakan unicorn aplikasinya Gojek misalnya begitu ya. Kan kita bisa lihat dari mulai jumlah penyerapan tenaga kerja misalnya ya, kemudian kue ekonomi yang bisa dibentuk melibatkan ekosistem yang betul-betul mulai dari yang paling grassroots begitu ya, sampai level yang lebih di atasnya dan lain-lain. Jadi kalau itu betul-betul memang menjadi suatu startup yang menjadi kebutuhan
basic bagi banyak masyarakat, customer, maka itu akan bisa memberikan suatu efek ekonomi yang luar biasa besar begitu ya. Nah itu kan baru satu startup yang kita anggap berhasil. Apalagi kalau nanti jumlahnya lebih banyak lagi. Kita mungkin baru hanya memiliki sekitar 10 unicorn saja misalnya. Bandingkan misalnya dengan Cina yang sudah memiliki mungkin lebih dari 100 unicorn ya. Atau Amerika Serikat mungkin jauh-jauh 200-an lebih begitu ya. Sehingga dampaknya itu kepada ekonomi akan sangat luar biasa besar. Oke, dampaknya terhadap ekonomi sangat luar biasa dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan, pembentukan sistem ekonomi baru yang mungkin bisa dikatakan lebih digital begitu ya Pak Toto ya untuk ke depannya. Ya, saya kira itu relevan sekali. Baik, kita akan cermati nanti ada beberapa infografis yang disampaikan terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang memang tadi sudah diarahkan untuk menjadi investor di perusahaan startup Indonesia. Pak Toto, kita akan bahas di segmen berikutnya dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia, berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu terkait dengan 5 perusahaan ataupun BUMN yang memang diarahkan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada 5 BUMN yang mengguyur investasinya di perusahaan startup. Kita lihat memang dominasi terbesar adalah Telkom. Sekitar 57 perusahaan rintisan yang sudah diguyur investasinya. Kemudian ada Telkomsel sekitar 15 startup, Mandiri Capital 15 startup, kemudian Bank BRI juga sama, 15 perusahaan-perusahaan rintisan. Dan terakhir ada Bank BNI yang diarahkan 5 perusahaan startup. Itu adalah pembagian ya dari komposisi ini perusahaan-perusahaan BUMN yang menginvestasikan dana mereka di perusahaan startup. Selanjutnya kita lihat dari sisi proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia ini dalam miliar dolar Amerika. Kita lihat di tahun 2020 sekitar 44 miliar dolar Amerika. Dari sisi ekonominya ya, nilai ekonomi digital di Indonesia. Kemudian di tahun 2025 diproyeksikan meningkat hingga 124 miliar dolar Amerika. Lonjakan yang signifikan di tahun 2025 mendatang, sehingga ini menjadi salah satu alasan juga mungkin pemerintah khususnya Kementerian BUMN mengarahkan perusahaan-perusahaan negara untuk masuk menjadi investor di perusahaan startup. Dan lanjut, perusahaan-perusahaan unicorn di Indonesia itu apa saja? Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, sudah cukup yang mungkin Anda kenal dan Anda gunakan aplikasinya setiap hari. Ada JNT Express, kemudian Gojek, Tokopedia, Bukalapak, ada OVO, Traveloka, kemudian ada online pajak dan juga Sendit. Ini adalah beberapa perusahaan unicorn yang akan terus dikembangkan. Tadi di segmen awal sudah disebutkan ada 25 unicorn baru begitu yang tengah disiapkan juga dan diharapkan bermunculan dengan masuknya perusahaan-perusahaan BUMN sebagai investor. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto. Iya, Pak Toto, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita bicara mengenai nilai ekonomi digitalnya ini luar biasa sekali. Dari 44 miliar dolar kemudian meningkat hingga 124 miliar dolar di tahun 2025 mendatang. Which is tinggal hanya beberapa tahun lagi begitu. Anda melihat apakah ini bisa tercapai apabila kita bisa memanfaatkan kue tadi Pak? Ya, ini suatu target yang luar biasa besar lah begitu ya. Tapi juga saya tidak pesimis bahwa itu tidak tercapai karena memang kita melihat pertama adalah Indonesia kan diproyeksikan memang 2024-2025 akan menjadi salah satu pasar digital yang cukup besar ya, tepatnya di regional di ASEAN lah begitu ya. Dan kalau kita melihat juga sekarang pada misalnya beberapa case kejadian bagaimana beberapa startups misalnya yang sudah berhasil kemudian masuk ke bursa ya, di beberapa bursa internasional baik di New York ya maupun di tempat lain, menunjukkan bahwa market sangat appreciate dan kemudian juga memberikan suatu apresiasi terhadap IPO yang dilakukan oleh beberapa startup besar. Misalnya kalau kita lihat bagaimana kelompok C misalnya sebagai induk dari Shopee ya, setahun lalu listed di New York Stock Exchange dan kemudian sambutannya luar biasa. Sehingga valuasi ya terhadap C ini juga sekarang menjadi sangat besar sekali misalnya ya. Kemudian juga ada kelompok satu retailers dari Korea, Coupang juga
hal yang sama listed di New York juga ekspektasi market juga luar biasa besar, sehingga sambutannya luar biasa, sehingga valuasinya juga besar. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat kepada kesuksesan ya beberapa startup lain dari negara-negara tetangga begitu, maka kalau kita kemudian bisa menemukan, kalau kita bisa mendevelop begitu ya, dan membuat suatu ekosistem yang kira-kira cocok ya bagi pengembangan startups di Indonesia, saya kira juga ini akan memiliki suatu dampak yang besar. Jadi saya kira kalau upaya dari 5 BUMN ini dilakukan dengan cukup intensif begitu ya, ke depan, saya yakin bahwa mungkin ada beberapa lain nanti kemudian juga bisa tumbuh besar mengikuti jejak apa yang sudah dikerjakan oleh Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Baik, Pak Toto, ini yang menarik juga dan menggelitik pertanyaan saya juga adalah kenapa tidak perusahaan BUMN-nya saja yang membentuk perusahaan startup atau perusahaan rintisan dibandingkan harus sebagai investor misalnya? Ya, ini kan tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah juga ya untuk merintis suatu startup company ya, membutuhkan suatu keahlian ya, membutuhkan suatu ketekunan yang luar biasa, dan juga ini menggabungkan sebetulnya berbagai macam keahlian sekaligus begitu ya, sehingga mungkin fungsi BUMN kita adalah seperti fungsi beberapa investment bankers yang lain begitu ya, yang besar-besar ya. Misalnya tadi saya sebut ada SoftBank misalnya begitu ya. Memang pekerjaan mereka tugasnya adalah sebagai suatu katakanlah mitra strategik untuk investment, di mana mereka bisa melihat kira-kira ada nggak prospek dari startup yang sedang dibangun gitu. Apakah kira-kira mereka itu punya potensi nggak untuk tumbuh menjadi besar begitu ya. Jadi kalau sudah masuk dalam radar mereka ya sebagai katakanlah angel investor yang nanti akan masuk, maka kemudian mereka betul-betul akan mendukung kepada pengembangan dari startup tersebut. Jadi saya kira kalau sudah itu nggak usah tanggung-tanggung lagi ya. Misalnya Telkom misalnya atau Bank BRI sudah punya target pengembangan startupnya, maka mereka akan kemudian dengan keseluruhan resource yang mereka punya akan kembangkan startup itu menjadi besar begitu kan. Sehingga kemudian bukan hanya di domestik tapi juga bisa bekerja secara mungkin kalau bisa secara regional atau internasional begitu. Oke, kalau kita mencoba untuk menakar risiko berinvestasi di perusahaan startup, namanya juga perusahaan rintisan, tentu ada risiko juga yang menyelimutinya begitu Pak Toto. Anda melihat bagaimana dari sisi manajemen risiko perusahaan-perusahaan BUMN pada saat mereka berinvestasi di startup? Ini suatu pertanyaan penting ya, karena jangan lupa BUMN itu kan perusahaan milik negara ya Pak. Ada kira-kira landasan-landasan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Betul. Bagaimana investasi BUMN terhadap perusahaan-perusahaan terhadap aksi katakanlah korporasi yang akan mereka lakukan. Kalau misalnya nanti kemudian aksi korporasi ini menimbulkan kerugian, apa dampaknya bagi BUMN itu begitu kan ya? Karena kalau kita lihat selama ini kan masih ada problem-problem terkait dengan masalah implementasi dari Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN itu kan dibentuk sebagai oleh negara ya dengan kapital di mana kapitalnya berasal dari misalnya kekayaan negara yang sudah dipisahkan begitu ya. Untuk pada hukum korporasi, tapi kemudian juga ada undang-undang keuangan negara kan ya, yang bilang bahwa kekayaan negara yang sudah dipisahkan itu masih bagian dari keuangan negara, sehingga kalau kemudian menimbulkan kerugian maka itu mesti dicek begitu ya, sehingga kemudian dalam beberapa waktu terakhir kan muncul kasus-kasus ya, misalnya ada direksi satu BUMN karena investasinya rugi, kemudian mereka harus diperiksa oleh pihak penegak hukum misalnya. Padahal kan aksi korporasi itu kan kalau nggak untung ya kan rugi begitu ya. Jadi sepanjang bahwa kemudian prinsip-prinsip business judgment rule-nya sudah dijalankan, kan mestinya nggak ada masalah kalau kemudian juga mereka rugi. Sepanjang kemudian bahwa mereka sudah kerja dengan suatu landasan visibilitas bisnis yang baik, tidak ada niat buruk, mens rea-nya nggak ada, tidak ada benturan kepentingan dan lain-lain. Hanya karena kemudian terjadi kontingen, maka kemudian mereka rugi begitu ya. Nah kalau itu kan memang menjadi istilahnya hal yang bisa terjadi. Nah kalau terjadi situasi ini nanti apa yang akan terjadi? Nah sehingga menurut saya pasal-pasal yang terkait ya dengan soal bagaimana perusahaan negara bisa melakukan corporate action juga harus dilindungi dengan penting kalau kemudian nanti terjadi case-case kerugian seperti ini. Jangan sampai nanti mereka itu menjadi problem gitu ya. Itu dia Pak. Kemudian ada masalah-masalah begitu ya. Sehingga manajemen resiko kaitannya dengan soal ini saya kira menjadi sesuatu yang cukup penting ya. Untuk tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Itu saya kira penting. Oke, menurut Anda perlu ada payung hukum yang menguatkan langkah, mungkin kita tahu direksi, para manajemen begitu di perusahaan BUMN pada saat menentukan investasi di perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini? Ya, menurut saya itu penting ya. Berarti misalnya kalau misalnya undang-undangnya mau diamandemen terkait dengan misalnya undang-undang BUMN, Ya, maka saya kira yang paling penting adalah pasal yang mengatur mengenai business judgment rule itu harus dikuatkan gitu ya. oke. Bahwa kalau direksi BUMN melakukan suatu aksi korporasi Mm-mm. dan kemudian itu menimbulkan kerugian, padahal tadi ya sudah disusun sesuai dengan berbagai macam hal-hal yang memang sesuai dengan persiapan layaknya investasi pada suatu proyek yang bagus, Iya. tapi kemudian karena ada force majeure dan lain-lain menjadi rugi, Mm-mm. maka itu kemudian mestinya tidak bisa dituntut begitu ya. Tapi itu adalah sebagai suatu kerugian bisnis. Nah, jadi saya kira pasal-pasal yang mengatur itu yang menurut saya harus jelas ke depan diimplementasikan lebih baik. Karena kalau tidak, saya kira tetap akan menimbulkan kekhawatiran ya pada direksi BUMN. Apakah terhadap corporate action yang mereka lakukan itu bisa menimbulkan problem nggak di kemudian hari? Betul. Saya kira itu penting. Oke, jadi itu memang yang perlu dicermati juga oleh pemerintah pada saat memang ada arahan begitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Lantas kalau kita bicara tadi memang payung hukum, kemudian batasan-batasan juga harus dicermati dalam artian manajemen risiko pada saat kita melakukan investasi di perusahaan startup, tentu bisa menjadi penilaian tersendiri ya, dan juga perlu ada implementasi yang jelas begitu, karena memang ini menjadi patokan nantinya pada direksi menentukan investasi. Dan kalau kita lihat dari keuntungannya sendiri lantas apabila kita sudah berinvestasi di perusahaan startup seperti apa begitu Pak Toto, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Iya, Pak Toto, kalau kita bicara mengenai tadi batasan-batasan rules yang sudah disampaikan kaitannya dengan manajemen risiko perusahaan-perusahaan BUMN saat berinvestasi di perusahaan startup, lantas bagaimana dari sisi benefit, Pak, keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan-perusahaan BUMN pada saat mereka berinvestasi di startup? Ya, tentu ini keuntungan yang paling besar ya, kalau kemudian nilai market value dari perusahaan startup yang mereka invest itu makin hari makin meningkat ya. Baik. Dan itu kan valuasi paling sederhana bisa dilihat kalau misalnya membawa startup company itu menjadi perusahaan yang public listed company, perusahaan yang go public begitu ya. Kita bisa ukur kemudian berapa itu market capitalization yang bisa diambil, sehingga kita bisa tahu kemudian nanti berapa nilai keuntungan dari investor misalnya ya, yang sudah membackup sisi financing perusahaan startup ini. Saya kasih contoh misalnya ya, misalnya salah satu yang paling besar itu misalnya mungkin SoftBank lah begitu ya. SoftBank itu membackup juga untuk kelompok C. C itu yang membawahi Shopee ya, perusahaan Singapura ya. Jadi ada Shopee, ada Garena di perusahaan game-nya, dan juga ada Shopee Money ya untuk bisnis digital wallet. Nah, pada saat mereka bawa Shopee tahun lalu listed di New York Stock Exchange, itu kan sambutannya luar biasa. Sehingga market cap-nya diperkirakan sekarang mendekati mungkin hampir 120 bilion. Ya. Nah, SoftBank itu kan masuk pada posisi sekitar 3-4 tahun lalu, mungkin pada posisi baru 1/5-nya dari sekarang gitu ya. Jadi bisa dibayangkan berapa misalnya nilai keuntungan yang diperoleh dari SoftBank pada saat kemudian membawa si listed di New York Stock Exchange. Gitu ya. Nah, saya kira itu yang menjadi salah satu ukuran sederhana bagaimana para angel investor ini kemudian nanti bisa memiliki suatu prospek keuntungan yang besar ya. Kalau perusahaan-perusahaan startup yang dibinanya kemudian mampu ya masuk ke market dengan sambutan yang luar biasa. Inilah yang kira-kira nanti bagian advantage atau keuntungan dari BUMN-BUMN kalau memang nanti mereka bisa membina startup-startup yang kemudian bisa booming ke depan. Nah, itu dia. Bicara mengenai ekosistem ekonomi digitalnya di Indonesia, menurut pengamatan dari Pak Toto sendiri, apakah sudah mature begitu, masih on progress begitu hingga saat ini untuk menuju suatu kematangan dari suatu ekosistem digital, Pak? Ya, tentu ini kan membutuhkan juga ekosistem yang memang melibatkan stakeholders yang cukup
banyak lah begitu ya. Iya. Jadi kan ini tentu tidak hanya sekedar pemerintah sebagai regulator ya, atau BUMN yang nanti akan backup sisi financingnya juga. Tapi yang lebih penting juga kan bagaimana menumbuhkan inovator baru ya yang kira-kira punya ide-ide cemerlang yang kemudian bisa dituangkan dalam bentuk gagasan dan ide menjadi perusahaan startup yang kemudian bisa tumbuh menjadi besar begitu ya. Untuk konteks ini kan tentu banyak hal juga yang harus dipersiapkan begitu ya. Sehingga saya kira kalau sistemnya bisa lebih siap begitu ya, saya kira juga nanti pasar digital kita juga seperti proyeksi yang tadi disebutkan ya. 2024 betul-betul akan menjadi sangat luar biasa besar gitu. Baik, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kita tahu juga pemerintah sudah menyebutkan akan menjadi endemi dan kita harus hidup berdampingan, bagaimana situasi ini akan tetap menguntungkan tentunya bagi industri digital di Indonesia termasuk perusahaan-perusahaan startup ini, Pak Toto? Ya, kalau kita amati kan hampir 2 tahun ini ya, dalam situasi pandemi ini kan sekarang kita sudah melihat suatu model bisnis yang kira-kira berubah cukup drastis ya daripada zaman normal sebelumnya kan. Jadi pendekatan bisnis dengan menggunakan transaksi yang sifatnya tidak lagi langsung face to face ya, tapi lewat transaksi digital kan makin merajalela, makin kuat begitu ya. Dan kemudian juga hubungan bisnis antara pihak produsen ya dengan customer juga lebih banyak difasilitasi oleh lebih banyak misalnya online facilities begitu ya. Jadi saya kira ini sangat prospekful ke depan untuk juga kemudian nanti banyak perusahaan-perusahaan startup misalnya menggunakan fenomena ini ya sebagai suatu bentuk advantage bahwa ke depan ini bisnis akan menjadi polanya seperti itu. Bahkan nanti kita masuk ke situasi normal, mungkin model-model hybrid juga tetap akan bisa menjadi suatu hal yang diunggulkan ya. Sehingga saya kira ini sangat membantu environment yang cukup bagus bahwa ke depan startup itu juga punya suatu prospek yang baik lah. Tapi dari tingkat persaingan, meskipun tadi perusahaan BUMN sudah menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan-perusahaan startup ataupun rintisan ini, tapi kan kita tahu dengan berkembangnya industri digital, kemudian kita tahu sektor keuangan juga ramai-ramai go digital, apakah ceruk pasarnya akan semakin rapat ini menurut Anda Pak Toto? Atau justru di sana tercipta peluang-peluang baru begitu? Ya, saya kira karena pasar digitalnya besar tentu kan masih terbuka ya kesempatan ya bagi berbagai macam bidang bisnis yang lain. Kita lihat saja misalnya selama pandemi ini kan misalnya jasa di sektor kesehatan ya. Startup di sektor kesehatan kan juga luar biasa booming ya, dan mereka juga kemudian bisa mendapatkan suatu prospek yang bagus dan juga kemudian pembiayaan yang cukup baik lah ya dari banyak mitra investor misalnya. Kedepan ini saya kira juga akan mulai berkembang kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, bukan hanya di sisi kebutuhan sektor kesehatan, tapi juga bagaimana kita nanti menghadapi situasi kehidupan dengan era new normal begitu ya, kira-kira kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan saya kira itu kemudian bisa menumbuhkan ya bakat-bakat dan juga menumbuhkan ide-ide kreatif ya. Kita akan masuk ke sektor yang mana. Jangan lupa juga misalnya sekarang juga pemerintah ingin menunjukkan juga misalnya pengembangan di sektor industri kreatif ya, atau bahkan juga di sektor yang cukup tradisional, misalnya di sektor pengembangan pertanian, farming dan macam-macam begitu. Dan itu juga saya kira kan sudah mulai tumbuh beberapa startup yang cukup menjanjikan ya. Nah itu saya kira betul-betul bisa digali, tinggal nanti memang fokus pemerintah mau kemana begitu ya. Maka kita akan fokuskan lebih banyak di industri kreatif gitu ya, atau di industri kaitannya dengan kaitan bisnis di retail begitu ya, atau bisnis yang lain. Itu saya kira perlu ada fokus sehingga kita betul-betul bisa manfaatkan dana yang ada pada bidang yang betul-betul memang akan menjadi unggulan ke depan. Baik, terakhir Pak Toto, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan kinerja BUMN setelah juga tadi terutama dari 5 perusahaan BUMN tadi yang menginvestasikan dana mereka di perusahaan-perusahaan startup begitu? Apakah justru dengan momentum tadi mereka sebagai investor akan cipta peluang kinerja yang lebih baik ke depannya? Ya, mudah-mudahan apa yang akan direncanakan oleh 5 BUMN itu ya dalam backup sisi financing terutama ya untuk para startup yang nanti kemudian mudah-mudahan bisa ditumbuhkan lah sebagai the new unicorn di Indonesia. Saya kira itu akan bisa membantu penciptaan value ya bagi BUMN-BUMN yang ada di belakang sana ya.
Karena kalau kita menggunakan pendekatan yang sederhana dengan pendekatan growth yang hanya bertumbuh dari kekuatan internal, mungkin tidak akan cukup lompatan yang begitu ya. Tapi kalau menggunakan kemudian barisan startup yang diharapkan kemudian nanti bisa dikelola menjadi unicorn besar, saya kira nanti lompatan growth ya yang bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan BUMN ini juga bisa berlangsung dengan cukup cepat begitu ya, sehingga value dari BUMN-nya ke depan juga diharapkan bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengelola startup itu menjadi betul-betul suatu barang baru yang punya prospek ke depan dengan lebih baik lagi. Oke, itu dia analisis yang menarik dan juga optimis sekali terkait dengan perkembangan industri startup di tanah air dan juga BUMN-nya yang sebagai penyokong ataupun investor dari perkembangan perusahaan startup di Indonesia, dan semoga target 25 unicorn baru juga bisa segera terwujud begitu ya Pak Toto ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, Pak Toto terima kasih banyak Pak atas waktu yang disediakan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Toto. Selamat siang Bros, sampai jumpa lagi. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Seberapa menariknya buat Indonesia? Sesaat lagi.